Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita selalu panjatkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga hingga pada saat ini, pada hari yang ke-7 di dalam bulan Ramadan pada tahun ini, kita masih diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan kewajiban berpuasa dengan baik. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Ramadan, kita tahu bahwa di dalam bulan Ramadan, bulan yang istimewa ini, pintu-pintu rahmat dibuka, kemudian pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan-syaitan dibelenggu. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi kita yang mau melaksanakan ibadah dan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini. Tentunya di dalam bulan Ramadan ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, doa itu adalah bentuk rasa kita menginginkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat menyukai bagi hambanya yang meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebagai bentuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kita diam saja dan seolah-olah kita tidak membutuhkan sesuatu, maka Allah itu tidak menyukai manusia yang seperti itu. Baik, doa itu sebetulnya kapan bisa kita lakukan? Doa itu bisa dilakukan kapan saja. Namun jika kita ingin lebih khusyuk, bisa dilakukan di beberapa waktu seperti yang nanti Pak Guru akan sampaikan. Jadi ada beberapa waktu yang bisa kita lakukan agar doa kita khusyuk dan doa lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu, berdoa saat kita melaksanakan sahur atau makan untuk mengisi perut, mempersiapkan energi untuk selama seharian kita berpuasa. Sahur itu dilakukan pada sepertiga malam. Pada waktu inilah doa-doa yang kita panjatkan itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum melaksanakan sahur, kita bisa melaksanakan sholat tahajud atau sholat malam. Kemudian kita berdoa. Jadi ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Jadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam itu juga dijelaskan di dalam hadis. Ibnu Hajar berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Jadi ketika di waktu sahur atau sepertiga malam itu doa akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat kapan lagi? Yaitu saat kita sedang berpuasa.
Ketika kita berpuasa dan kita memanjatkan doa, maka akan menjadi waktu yang tepat. Jadi orang yang sedang berpuasa itu dianjurkan untuk memperbanyak berdoa agar mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian dalam hal ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak atau pasti dikabulkan oleh Allah: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi, disakiti, gitu ya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi dari hadis ini, hadis sahih ini ya, menjelaskan bahwa orang-orang tadi yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, seorang pemimpin yang adil, orang-orang yang dizolimi atau disakiti, maka doanya akan cepat dikabulkan. Kemudian yang ketiga, waktu yang sangat tepat dan cepat dikabulkan oleh Allah doanya, yaitu ketika saat berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, cobalah untuk memanjatkan doa. Hal ini juga dijelaskan pada hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. 1 pemimpin yang adil, 2 orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doa orang yang terzolimi. Bahwa orang-orang dengan waktu mau memanjatkan doa dengan waktu yang sudah jelaskan tadi, itu akan mudah atau akan dipercepat doanya, akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ketika azan berkumandang. Ketika kita mendengar azan itu, kita mengikuti apa yang dilafalkan oleh muadzin. Jadi ketika waktu inilah ternyata doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hadis lagi ini, dari hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, doa tidak tertolak pada 2 waktu atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Nata'ijul Afkar mengatakan bahwa hadisnya itu hadis yang sahih. Tadi ada beberapa waktu yang apabila kita memanjatkan doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat dalam berpuasa. Semoga puasanya bisa full, penuh 1 bulan lamanya. Dan apabila ada yang sudah bolong-bolong puasanya, semoga puasanya bisa diganti, diqodho pada lain waktu, dan pada tahun yang akan datang di bulan Ramadan bisa puasanya bisa penuh 1 bulan lamanya. Semoga bermanfaat. Ada baiknya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya datang dari Pak Guru sendiri. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.